Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Faris Hidayatullah MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Ilman Mustaqim, NPM 2011020209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizana Anggraini, NPM 2011020199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzammil Erpawi, NPM 2011020210. Baiklah, kami di video ini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul menggunakan kaidah tanda baca dalam tulisan secara benar. Oke, langsung saja ke pemateri yang pertama. Kepada Liza Anggraini dipersilakan. Pengertian tanda baca. Tanda baca menurut ensiklopedia Wikipedia dipahami sebagai berikut. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca menjadi sangat penting karena dengan memperhatikan tanda baca dalam suatu aturan yang disepakati, yaitu EYD, memberikan penilaian tersendiri terhadap hasil karya tulis ilmiah itu sendiri. Kesalahan pemakaian tanda baca dalam penulisan suatu kata akan berdampak terhadap arti kata itu sendiri. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca bersangkutan dengan 1. Tanda baca apa yang tepat dipilih dalam menuliskan kalimat atau karangan dalam bahasa Indonesia. 2. Bagaimana cara menuliskan tanda baca tersebut, rapat ataupun renggang. Ejaan yang disempurnakan memberikan salah satu pedoman dalam hal penggunaan tanda baca. Tanda baca yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda pisah, tanda elipsis, serta tanda baca yang mempunyai arti khusus yang menjadi pedoman untuk kita bersama. Tanda titik. Tanda baca yang satu ini biasa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik dalam pemakaiannya ada beberapa macam. 3 di antaranya yaitu 1. Pemakaian tanda titik pada akhir kalimat. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Yang benar, langsung tanda titik di akhir kalimat tanpa spasi, seperti A2. 2. Tanda titik pada akhir singkatan nama orang. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Penyingkatan nama tidak boleh seluruhnya, sebagian saja, karena agar mudah dimengerti seperti pada A2. 3. Tanda titik pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Prof tanpa diikuti titik akan menjadi bagian dari nama, bukan gelar seperti A1, dan akan menjadi salah. Jika diikuti dengan titik, orang akan tahu kalau itu gelar profesor dengan disingkat seperti A2. Tanda koma. Tanda satu di antaranya yaitu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2.
Yang benar, setelah kata langsung koma. Setelah koma diberi satu spasi, lalu berlanjut kata selanjutnya, seperti A2. Tanda titik koma. Tanda titik koma dalam pemakaiannya ada beberapa macam. Satu di antaranya yaitu titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat setara. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Yang benar, setelah kata langsung tanda titik 2 tanpa spasi. Setelah itu, satu spasi lalu berlanjut kata selanjutnya, seperti A2. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dalam pemakaiannya ada beberapa macam. Satu di antaranya yaitu tanda titik 2 dipakai pada akhir pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Tanda titik 2 yang benar dalam penulisannya adalah seperti pada A2. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Penulisan yang benar pada A2. Tanda pisah. Digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai. Diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, rangkaian temuan ini evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah persepsi kita tentang alam semesta. Di antara dua bilangan atau tanggal, dengan arti sampai ke atau sampai dengan 1910 sampai dengan 1945. Dalam penulisannya, tanda pisah tidak diberi spasi sebelum dan sesudahnya. Tanda pisah juga bisa digantikan dengan dua tanda hubung tanpa spasi. Di antaranya, tanda hubung secara tidak resmi juga disebut dengan strip, adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Dalam standar ASCH, garis hubung memiliki nomor 45. Garis hubung juga digunakan untuk nama keluarga ganda. Misalnya, Camilla Parker Bowles. Oke, disambung ke pemateri yang kedua yaitu Muzamil Arpawi. Kepada Muzamil dipersilakan. Saya Muzamil Arpawi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan melanjutkan pada pembahasan nomor 2.2.7 tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca berupa 3 buah tanda titik yang berderet. Menurut pedoman umum ejaan yang disempurnakan, tanda ini memiliki dua kegunaan. Yang pertama, menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Coba perhatikan contoh berikut. Ayo, titik 3, kita serang mereka. Tanda seru. 2.2.8, tanda tanya. Tanda tanya dalam pemakaiannya ada dua macam. Yang pertama yaitu tanda tanya dipakai di akhir kalimat, dan yang kedua tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan sebuah kalimat yang kurang kebenarannya. Baik, saya akan melanjutkan nomor 2.3, akibat salah pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca jangan dianggap tidak penting.
Jikalau ada kesalahan dalam pemakaian tanda baca, akan mengakibatkan salah pengertian jika dipandang dari sisi benar maupun baiknya suatu karya ilmiah. Baik, nomor selanjutnya yaitu nomor 2.4. Solusi agar tidak salah menggunakan tanda baca. Ada banyak sekali tanda baca, tanda ulang, tanda penyingkat, tanda kurung siku, tanda elipsis, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi kajian dalam makalah ini hanya beberapa tanda baca saja. Solusi terbaik agar tidak salah dalam menggunakan tanda baca adalah berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu membaca. Tanda baca dalam penggunaannya dapat dilihat pada contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. Bukan hanya soal tahu saja, tapi harus dipahami lebih dalam agar tidak salah lagi dalam pembuatan suatu tulisan atau contohnya karya tulis ilmiah. Salah dalam penggunaan tanda baca akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal, dalam artinya tanpa disadari sebelumnya. Saran belajar dan giat berlatih adalah merupakan jalan keluar dari masalah yang terkadang timbul akibat salah dalam penulisan tanda baca. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.